Nah, sekarang kita ke langkah kedua, yaitu menentukan pipeline. Apa itu pipeline? Pipeline berisi kumpulan data prospective vendor. Nah, sebagai contoh, di suatu kawasan Anda saksikan ada sebuah ruko dibangun. Anda kemudian lakukan riset, tanya sana-sini, dan ketemu data. Si pemilik ruko ternyata adalah seseorang bernama Pak Budi. Setelah ketemu Pak Budi, Anda memperoleh keyakinan bahwa ruko tersebut diperkirakan selesai dalam 6 bulan dan kemudian akan disewakan oleh Pak Budi. Anda boleh catat Pak Budi sebagai pipeline Anda. Nah, sekarang kita akan mencatat pipeline ke dalam My Desktop. Kita ada di halaman utama. Anda bisa saksikan shortcut menu Add Property. Anda klik shortcut menu ini. Anda akan temui satu halaman Add Property Tool. Di halaman ini Anda bisa mencatat data appraisal Anda yang berisi 4 atau 5 hal. Pertama adalah data vendor atau pemilik properti. Yang kedua adalah data alamat properti. Ketiga, agent kita, listernya. Kemudian 4 adalah bagaimana vendor tahu tentang kita. Dan kelima adalah catatan penting mengenai properti ini. Pada bagian data vendor, paling tidak Anda perlu mencatat 3 data. Pertama adalah data nama, terdiri atas nama depan dan nama belakang. Kemudian nomor HP, dan ketiga adalah alamat email. Kita contohkan. Nama, nomor HP, dan alamat email. Anda pasti tahu bahwa nomor HP dan alamat email sangat penting untuk kita catat, karena melalui keduanya lah kita bisa berinteraksi dengan customer. Selanjutnya kita catat property address. Apakah properti tersebut akan dijual ataukah akan disewakan? Jika akan dijual dalam waktu yang akan datang, maka kita catat pastikan statusnya adalah appraisal, bukan not currently listed. Kemudian jika propertinya adalah hunian, maka kita pilih tipe propertinya adalah residensial. Kita catat kemudian alamatnya, nama jalan, kemudian nomor jalannya, dan areanya di mana. Bagi contoh, Jalan Setiabudi, nomor 999. Suburbnya, kita ketik dulu Setiabudi, sampai muncul pilihan suburb yang ada. Kita pilih Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kemudian reference ID-nya bisa kita kosongkan. Selanjutnya periksa siapa sales rep-nya. Dalam hal ini default-nya adalah Teti Manurung, karena username yang saya pakai adalah username miliknya Teti Manurung. Kemudian Anda tentukan bagaimana Pak Budi Darmawan itu mengenal Ray White. Kita pilih pilihan source yang ada. Contohnya Pak Budi Darmawan tahu tentang Ray White dari signboard. Kita kemudian catat catatan penting, contohnya bahwa kita perlu datang follow up
datang ke Pak Budi lagi untuk memfollow up 3 bulan ke depan. Ya, semua data appraisal sudah kita catat, kemudian kita bisa klik submit details untuk menyimpannya. Setelah kita simpan di halaman feedback ini, kita akan temukan bahwa ternyata Pak Budi Darmawan ini sudah pernah di-input di dalam sistem ini. Bisa jadi ini adalah Budi Darmawan yang sama atau Budi Darmawan yang lain. Kalau itu adalah Budi Darmawan yang lain, maka kita akan simpan dengan pilihan opsi none of this. Kita tinggal klik aja next. Artinya nanti akan ada 2 data Budi Darmawan. Ya. Selanjutnya kita lihat statusnya sudah sukses dan kita bisa klik to continue untuk melanjutkan proses berikutnya. Di halaman edit property ini kita bisa lihat ada tombol pipeline. Kita bisa klik pipeline ini untuk men-set Pak Budi Darmawan sebagai pipeline kita. Kita set pada tanggal sama, yaitu sekarang, 5 Maret 2015. Mulai 5 Maret 2015, Pak Budi Darmawan adalah pipeline kita. Kita klik save, dan berhasil penyimpanannya. Lalu kita close Windows. Nah, bagaimana kita bisa melihat laporan pipeline-pipeline yang berhasil kita kumpulkan sampai dengan hari ini? Ada satu fasilitas, yaitu pipeline report, yang bisa kita pergunakan untuk itu. Oleh karena itu, kita bisa lihat di halaman ini ada menu rewrite. Kalau kita klik rewrite, kemudian kita pilih My Pipeline Report, akan muncul halaman My Pipeline Report. Sekarang kita perhatikan YTD Overview. Ya, di sini ada tabel YTD Overview. Kalau kita perhatikan, kita baca bahwa pada bulan Maret 2015 ada 2 pipeline. Februari 2015 ada 6 pipeline, Januari 2015 ada 20 pipeline. Sedangkan kalau kita lihat bahwa dari 6 pipeline yang dikumpulkan pada Februari 2015, kita jumpai ada 1 yang sudah berhasil listing. Jadi dengan demikian, melalui tabel ini, kita bisa refleksi diri, ya, apakah pipeline-pipeline yang sudah kita kumpulkan itu nanti sesuai dengan target yang sudah kita tetapkan di langkah pertama. Kemudian, kalau kita perhatikan, di angka pipeline ini kita bisa klik dan akan ditampilkan daftar dari properti-properti yang ada dalam pipeline. Ya, di bulan Maret 2015, kita melihat ada 2 pipeline, yaitu yang di Alam Sutra dan yang ada di Setiabudi. Demikian juga kita bisa melihat yang lain, contohnya adalah pada bulan Januari 2015, ada 20 pipeline dan bisa kita klik angkanya, dan akan ditampilkan daftar properti-properti yang menjadi pipeline dari marketing eksekutif pada bulan Januari 2015. So, marketing eksekutif bisa melakukan refleksi di sini tentang pencapaian sampai hari ini.